Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bu Ayu pada pembelajaran online di semester 2. Apa kabar anak-anak kelas 3? Semoga dalam keadaan sehat. Amin. Hari ini Bu Ayu akan menjelaskan materi tentang ikhlas. Tetapi sebelum Bu Ayu jelaskan materinya, yang belum komen untuk absen, like, dan subscribe, Bu Ayu tunggu ya. Yang sudah, Bu Ayu ucapkan terima kasih. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk materinya, mari sama-sama kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Baik anak-anak, Bu Ayu akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Melalui pembelajaran jarak jauh, menggunakan aplikasi WhatsApp atau YouTube, atau bantuan pembelajaran modul pembelajaran yang lain, siswa dapat memahami pembelajaran PAI, hati tentram dengan perilaku baik, yaitu ikhlas. Baik, silahkan kalian buka buku paket PAI-nya halaman 89. Nah, di sini hati tentram dengan perilaku baik. Orang yang berperilaku baik, hidupnya akan tentram. Siapapun yang kesehariannya berperilaku dengan baik, insya Allah hidupnya akan tentram. Berperilaku baik selalu banyak teman, banyak saudara, dicintai banyak orang. Dalam beramal juga, niatan karena Allah itu bukan karena niatan manusia, pasti pahalanya langsung dari Allah, bukan karena manusia. Baik, silakan buka halaman 90. Oke anak-anak, ikhlas. Ikhlas artinya mengerjakan suatu kebaikan. Mengerjakan suatu kebaikan dengan niatnya hanya kepada Allah, bukan karena manusia, untuk memperoleh ridho. Ikhlas yaitu mengerjakan suatu kebaikan dengan niat karena Allah dan mengharap ridho Allah. Itu termasuk ikhlas. Apapun perbuatan, apapun pekerjaan kita yang baik-baik, niatnya karena Allah dan mengharap ridho, itu termasuk dengan ikhlas. Itu disebut dengan ikhlas. Baik, sampai sini paham dengan arti ikhlas? Ikhlas itu artinya mengerjakan suatu perbuatan atau kebaikan dengan nilai hanya kepada Allah dan mengharap ridho Allah. Itu termasuk yang disebut dengan ikhlas. Ikhlas juga menjadi syarat diterima amal perbuatan kita selama di dunia. Contoh, Bu Ayu sebutkan contoh ya. Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu yang kita kerjakan selama ini, niatnya karena Allah, itu sudah termasuk ikhlas. Sholat 5 waktu, mengerjakan PR atau belajar di rumah, niatnya karena Allah, bukan karena orang tua. Tuh. Terus apalagi? Bekerja, ayah bekerja, mamah bekerja, kamu juga bekerja, niatnya karena Allah dan mengharap ridho Allah. Itu termasuk ikhlas. Perbuatan yang baik-baik. Contohnya apalagi? Berinfak, bersodakoh. Baik tidak yang kamu kerjakan? Itu baik, itu sangat baik.
apapun perbuatan yang niatnya untuk mengharap ridho Allah, niatnya karena Allah, itu termasuk dengan ikhlas. Tadi contohnya apa? Sholat 5 waktu bukan karena mama, niatnya karena Allah, termasuk ikhlas. Mengerjakan PR atau belajar, niatnya karena Allah bukan karena mama atau orang tua, itu termasuk ikhlas. Apalagi berinfak, bekerja, dan lain sebagainya. Ikhlas yaitu mengerjakan suatu kebaikan, apapun kebaikan, meminjamkan pensil di sekolah atau di kelas karena Allah niatnya, itu termasuk ikhlas. Terus apalagi menyapu, mengepel di rumah, semua perbuatan kebaikan yang karena ridho Allah, karena niatan karena Allah, itu termasuk ikhlas. Dan semua perbuatan yang dikerjakan dengan ikhlas itu banyak pahalanya, banyak amalnya, amal dan perbuatannya akan diterima oleh Allah. Ya, sampai sini paham? Paham insyaallah ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Bayyinah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Jadi, ikhlas itu mengerjakan suatu kebaikan dengan niat karena Allah, bukan disuruh, tanpa disuruh orang tua, tanpa disuruh guru, teman, dan yang lainnya. Tapi niatnya karena Allah dan mengharap ridho Allah, itu disebut ikhlas. Dan balasan ikhlas yaitu diterima amal ibadahnya. Ya, semua niatan kita, kebaikan kita karena Allah itu akan dapat diterima amal ibadahnya. Amin. Mungkin cukup ini saja yang dapat Bu Ayu jelaskan pada hari ini pada pembelajaran pendidikan agama Islam. Cukup ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Baik, ingat dijaga selalu kesehatan dan ibadahnya, dan selalu berdoa kepada Allah, semoga wabah dan kondisi seperti ini Allah cepat hilangkan dengan yang baik-baik. Amin ya robbal alamin. Mungkin itu saja dari Ibu. Untuk tugas, silakan kalian lihat di bagian terakhir. Titip salam ke Mama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.